lagi tapi dengan dua Pak, ini luar biasa sekali. Ini banyak pengalamannya saya dapatkan, dan sekarang kita fokus untuk penyelesaian dari kolaborasi ini di modul sakit hati ini. Untuk khusus untuk Bapak perlu diketahui, ini kita telah terlebih dahulu atau langsung kita menentukan ujung bicaranya atau bagaimana? Gini, kita telah terlebih dahulu, kalau sudah selesai sampai 4 kasus itu baru kita nanti secara berurutan saja nanti secara berurutan untuk menyampaikan kasus-kasus tersebut. Kita mulai dari kasus pertama saja barangkali. Gitu ya Bapak. Apakah perlu dibacakan atau bagaimana kasus-kasus? Monggo dibacakan mawon. Intensi maca. Mohon maaf ya Pak. Ini suaranya agak ramai, soalnya banyak anak yang belajar ya, makanya saya itu dari tadi itu nggak aktifin voice-nya itu. Jadi monggo Pak, dengan soalnya wani saya setuju. Gitu ya. Jadi saya bacakan aja ya. Jadi nanti kita bisa setelah membaca bisa mengerjakan bersama-sama. Jadi kasus yang pertama itu ada guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengajaran tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Natali memanggil Vivi dan Natali. Saya ulangi. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan? Setelah memperbaiki sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Itu kasus yang pertama. Monggo kita sepakati saja apakah kita bahas setiap kasus dulu, satu kasus dulu apa
Kita baca keseluruhan baru kita bahas satu persatu. Enggak. Mungkin kita baca dulu semuanya, biar tahu alurnya dulu. Gantian Pak Khairi, Pak Miftah Khairi, gantian. Saya baca lanjutannya ya, kasus yang kedua. Enggak. Kasus 2. Kasus yang kedua ini bercerita seperti ini, Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di sebentar, terus nyala lagi. Oh, sudah nyala. Saya ulang. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui, sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kasus yang kedua. Mungkin yang ketiga dibaca dulu. Kasus sepatu. Baca lagi aja kasus yang ketiga. Ya, lanjut ya, yang ketiga. Oke, suara apa barangkali masih kurang kondusif tempatnya. Jadi yang ketiga, kasusnya Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya terdiam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun duduk kembali di bangkunya.
Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Dari kasus tersebut pertanyaannya adalah, yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing, saya perbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing seperti ini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang, mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan dari kasus tersebut. Pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Demikian, monggo kita mulai menganalisis
kasus yang mana dulu nih? Ya, nomor 1 dulu, Pak. Kasusnya nomor 1 dulu gini, saja. Monggo. Pelan-pelan saja kasus nomor 1. Di kasus nomor 1 itu kan langkah-langkah restitusi apa yang dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi, itu ada langkah-langkahnya mengenai kasus Vivi dan Natali. Barangkali yang pertama ini sambil barangkali dicatat ya. Jadi ini mungkin jawaban saya nanti bisa ditambah, saling menambah. Jadi yang pertama langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi adalah memanggil Vivi dan Natali. Kemudian Ibu Santi mengadakan pertemuan dan membahas perilaku mereka selama pengajaran Ibu Eni. Jadi ini langkah pertama. Jadi setelah memanggil, kemudian membahas perilaku yang dilakukannya terhadap pelajaran yang diajarkan oleh Ibu Eni. Kemudian langkah yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada siapa tadi, Vivi dan Natali, untuk mengakui kesalahan mereka dan bagaimana cara memikirkan untuk memperbaikinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bu Santi mengingatkan mereka bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi nomor 3 ini penekanannya pada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, mengajak mereka, ya Vivi dan Natali, untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengatasi dampak dari perilaku mereka. Mungkin untuk sebagai rasa tanggung jawabnya. Jadi setelah yang pertama memanggil, yang kedua mengajukan atau bertanya tentang kesalahan mereka, yang ketiga menekankan pada keyakinan kelas, yang keempat adalah rasa tanggung jawab mereka setelah mereka melakukan kesalahan. Itu langkah-langkah atau nomor 1 ya, langkah-langkah restitusi. Pertanyaan pertama itu langkah-langkah mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jadi Natali dan Vivi ini mengusulkan tentang langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali. Itu mereka mengadakan diskusi. Tadi yang sudah saya baca tadi adalah mereka mengadakan diskusi tentang keyakinan kelas. Kemudian setelah diskusi, langkah yang kedua, mengirim email, kalau tidak salah tadi ada mengirim email kepada Ibu Eni untuk memberitahukan rencana diskusi dan meminta maaf atas perilaku mereka. Kemudian yang ketiga, menyarankan kepada kepala sekolah bahwa Ibu Eni sebagai pengganti apabila ada guru yang berhalangan. Itu langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali. Nah, mungkin 2 pertanyaan itu, monggo dilanjut pertanyaan ketiga. Monggo Bu Arafah. Pertanyaan ketiga itu dia kasus 1. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jadi posisi yang diambil oleh Ibu Eni itu sebagai apa? Kalau pengetahuan saya seperti itu. Kalau menurut saya posisi sebagai teman mungkin. Menurut saya.
cocok Iya, nggak Pak. ini? Posisinya itu sebagai teman. Masih sebagai Yang teman. kami ini Dilihat itu dari ada katanya itu mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah itu loh Pak ya. Kata-katanya ya. itu ada seperti itu. Sambil mengingatkan mereka tetap fokus pada pengerjaan tugas. Jadi posisinya itu ya merangkul lah istilahnya kayak teman seperti biasa gitu. Ayo nak tugasnya dikerjakan gitu. Sebagai ya mengajak ramah-ramah lah istilahnya, kolaborasi kan gitu. Iya, betul sekali Bapak. Istilahnya itu posisi sebagai teman. Itu kalau menurut saya itu. Iya, teman. Ya, dicatat saja dulu ya posisi sebagai teman. Terus pertanyaan ke barangkali kurang tegas ya, barangkali ada kurang tegasan barangkali. Jadi tadi kan tidak marah sama sekali, tetapi hanya pendekatannya Secara ya Pak, maaf Pak, saya ruwam ya benar Pak nih. Anaknya itu banyak sekali. Terus, mohon maaf banget ya Pak. Saya terlebih dahulu. Kalau posisi apa ini? Itu kan ada berapa macam itu? Sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai penghukum. Satu lagi apa itu ya? Nah, pembuat rasa salah, nah kan gitu. Ada berapa itu? 5 kalau salah itu. Nah, menurut saya untuk yang Bu Eni ini yang lebih ya, maju ya teman. Pak, penghukum, teman, pembuat orang bersalah, manajer, terus ada monitor atau pemantau. Nah, posisi konkret itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau atau manajer. Kalau dilihat dari sini ya paling mendekati. Paling cocok ya, iya paling mendekati itu teman. Kan untuk penghukumannya itu ya, itu kan kayaknya nggak menghukum ya Pak ya, tapi kesekuen kayaknya ya, masuk kesekuen. Ya, masuk teman kayaknya ya. Ya. Kenapa Pak? Karena posisi Bu Eni, kan nggak memberikan konsekuensi apa-apa kan, nggak menghukum juga kan, hanya ayo gitu aja. Betul sekali Pak. Sehingga ini siapa? Ini Abiani. Terus apa itu jenis? Ingin ini jawab ya apa ini? Nanti presentasinya itu ya apa? Di PowerPoint ini udah. Ini Pak, sebenarnya presentasi ini kon buat nanti monitor apa monitor sampai apa itu sing moderator itu wis gak usah ngomong langsung kasus 1, kasus 2 gitu dah Pak. Terus kita langsung juru bicaranya tadi yang itu mempresentasikan atau bagaimana juga. Iya. Barangkali pertanyaan terakhir Pak Khairi. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir tadi. Jika Anda adalah bahasa kepala sekolah ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi jika sebagai kepala sekolah ya Pak Hasan ini? Iya. Bu Santi kan yang digantikan toh, Iya. Bu Santi tadi itu guru aslinya kemudian diganti Bu Eni kan gitu ya. Iya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Berarti Bu Santi ini kan tidak masuk tadi ya? Iya. Di kemudian hari ini ya sudah. Oh iya betul. Langkah kemudian hari yang sudah manggil siapa? Natali tadi ya. Ya menurut saya sudah tepat yang
yang dilakukan Bu Santi sudah sesuai langkah-langkah restitusi yang benar. Artinya mau berbagi dengan rekan sejawat. Kemana ya? Saya tak bikin nol ya. Barangkali gini, kalau sebagai kepala sekolah atau Pak Hasan ya, barangkali Pak Hasan itu nanti akan memanggil semuanya, yaitu melalui beberapa pendekatan, katakanlah istilah itu memperbaiki hubungan lah, katakanlah itu. Jadi memanggil Ibu Santi, memanggil Vivi, dan memanggil Natali. Karena mereka Natali ini kan melakukan kesalahan, kemudian Natali dan Vivi ini disuruh untuk meminta maaf kepada Ibu Santi atau Ibu Eni atas pertanggungjawaban dari perilaku mereka. Kemudian yang kedua, sebagai kepala sekolah itu akan menekankan nilai-nilai kebajikan kepada mereka tentang keyakinan kelas yang awal tadi, ada keyakinan kelas itu untuk memahami bahwa nilai-nilai kebajikan di dalam kelas itu atau keyakinan kelas itu harus memang selalu ditegakkan dan dilaksanakan di dalam kelas tersebut. Kemudian yang ketiga barangkali ada refleksi dari perilaku, refleksi dari perilaku kepada Vivi dan Natali untuk merenung atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi istilah refleksi itu kan menyesali kesalahan yang mereka lakukan. Barangkali itu yang dapat dilakukan oleh Pak Hasan sebagai kepala sekolah. Monggo ditambahkan. Kalau menurut saya kok gini, Pak. Kan langkah yang diambil oleh Bu Santi tadi sudah selesai menurut saya. Sudah artinya permasalahan Bu Eni sama Natali dan Vivi sudah selesai di tingkat Bu Santi. Iya, sudah selesai di tingkat Bu Santi. Si Natali sama Vivi itu sudah minta maaf, sudah sadar, sudah berusaha memperbaiki diri, sudah melakukan istilahnya tahapan restitusi lah, sudah baik. Ya menurut saya sudah tepat ya, enggak usah lanjut ke tingkat kepala sekolah menurut saya ini. Berarti kepala sekolah hanya mendukung situ aja ya, istilahnya mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh karena langkahnya sudah dianggap sudah tepat, benten mawon. Oke. Monggo Bu Rofani langsung. Alhamdulillah anak-anaknya ini udah mulai pulang semuanya, jadi lumayan kondusif. Nggih, Pak ngapunten saestu Pak, nggih wonten jam les ngoten. Nggih, saya rasa nggih sama dengan Pak Mif tadi. Jadi posisi Pak Hasannya itu menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi itu mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh Ibu Santi dan Ibu Eni dalam menanggapi masalah ini dan menghargai upaya yang mereka selesaikan gitu loh Pak yo. Kan mereka kan juga sudah menyelesaikan gitu dengan cara yang komunikasi dan memberikan pemahaman. Kayaknya seperti itu cukup Pak. Kalau sudah dirasa cukup kita pindah ke kasus yang kedua. Karena keterbatasan waktu barangkali nanti kita bisa nanti misal kita belum selesai kita bisa lanjut ke di luar dari untuk Sabrina tadi ya Pak ya. Sabrina. Dalam kasus kedua ini sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Oke. Jelaskan apa indikatornya. Kayaknya menghukum ya Pak ya. Soalnya kan ya jelas menghukum jelas menghukum. Kan apa ya berhubungan dengan fisik juga iya. Terus
lari-lari ya kayaknya tadi ya Pak ya. Disuruh Bahkan lari kayaknya. kalau menurut saya agak mengarah ke sikap begini. Ya wis lah, lanjut penghukum Bu. Nggih, Bu. Pot sepatu. Nggih, lanjut Bu, monggo. Iya, monggo. Itu Pak, sebentar Pak. Dari kata-katanya tadi itu kan Pak Lukman kan tetap bersikeras ya dalam dia itu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku tanpa mendengarkan alasannya dari Sabrina tersebut gitu. Kamu salah, sudah terlambat. Wis sepatune salah warna, terus datangnya terlambat. Wis ini tak hukum, mulai istilahnya itu seperti itu ya, disuruh copot sepatu kan Pak ya tadi kan, berhubungan dengan fisik juga iya. Terus itu menurut saya masuk ke ranah hukuman. Terus ini Pak, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, monggo Pak, Bele kok ada yang menanggapi? Ya Bu, untuk posisi sebagai penghukum setuju saya. Nggih, betul sekali Pak ya. Pripun Pak Mif? Iya, selaras sebagai penghukum. Tinggal indikatornya. Ya kalau untuk posisi penghukum setuju, cuman indikatornya apa ini? Nanti ditulis lagi aja ya. Ya, kita sementara itu aja dulu. Sementara itu aja dulu, nanti kita lanjut. Yang kedua dulu. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Ya memang ya disiplin, kedisiplinan ya Pak ya, dan tanggung jawab ya bener ya Pak ya, harus disiplin sesuai dengan peraturannya tadi gitu. Tapi ngene Pak, aku ya mikirnya terus untuk kayak melanggar seperti ini itu enaknya itu diapakan juga, diberi konsekuensi seperti apa juga. Tadi saya mikir dari membaca tersebut iya ya, selain kayaknya menghukum dari mohon maaf tadi yang nomor 2 kan belum dibaca, yang sebagai manajer itu tadi. Oh iya, manajer ya. Ya, yang kedua manajer sebelum sebagai kepala sekolah. Ya tadi bila Bapak mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina, jelaskan. Si manajer kon ikut apa? Kepiye Pak? Si manajer kula dereng paham. Si manajer iku koyo ngono. Dadi apa sih Pak tenggane sekolah ngono? Nggih, manajer kan hampir sama dengan ya memanage, hampir sama katakanlah waka kesiswaan barangkali seperti itu ya. Ngoten lho Pak. Kulo sama Pak Marin atau guru BP barangkali seperti itu. Jadi mungkin pertanyaannya itu kan yang paling dasar yang ditanyakan kepada Sabrina. Barangkali yang mungkin ya ini gambaran saja. Mengapa kamu tidak mengenakan sepatu hitam hari ini? Itu kan sebagai salah satu pertanyaan. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, apakah ada cara agar kamu bisa tetap mengikuti peraturan tanpa harus pulang ke rumah yang jauh? Tadi kan katakanlah rumah yang jauh ya. Kemudian yang terakhir barangkali tadi kan sudah tidak memakai sepatu dalam seharian ya. Bagaimana perasaanmu jika harus belajar tanpa sepatu? Seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan Pak Lukman sebagai manajer. Ayo Pak, suaranya yuk kan isin tadi. Tambah ya. Ya monggo Pak. Artinya ini kan bila Pak tadi yang pertama tadi di kasus itu Pak Lukman adalah penghukum. Kemudian pertanyaan ini adalah bila. Berarti kita hilangkan yang menghukum tadi. Kita hilangkan pahaman kita tentang Pak Lukman yang menghukum tadi. Karena ini pertanyaannya adalah bila. Sebelum lah katakanlah. Iya, berarti sebelum dihukum, bila Pak Lukman sebelum menghukum. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa ini yang dikatakan
pertanyaan-pertanyaan apa yang mendukung posisi sebagai manajer ini yang diajukan kepada Sabrina. Contoh saja ini misalkan ya, Sabrina, apa yang membuatmu terburu-buru dan membuatmu salah memilih sepatu hari ini? Karena agak halus ini, Pak. Bisa. Nggih. Terus, apakah ada alasan khusus mengapa kamu tidak bisa kembali ke rumah? Misalkan disuruh pulang gitu kan. Apakah ada alasan khusus mengapa tidak kembali ke rumah untuk mengambil sepatu atau meminta orang tuanya mengantarkan sepatu yang sesuai? Nah, apakah ada alasan khusus yang tidak dilakukan itu? Atau mungkin seperti ini, kan mestinya ada konsekuensi karena melanggar peraturan. Tetapi untuk menghukum kan ya tidak bisa menerapkan serta-merta. Jadi agak halus. Seperti ini misalkan pertanyaannya. Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus memberikan hukuman? Nah, dengan begitu kan nanti si Sabrina akan berpikir, tetap dia punya konsekuensi, tapi Mikir, nggih. ya apalah, mikirlah. Nah, seperti itu. Monggo. Mungkin itu udah pendapat saya. Sementara ditulis di cuaca dulu Pak. Nanti Iya, lanjut ya, ke pertanyaan selanjutnya. Nggih. Oke, bisa. Nah, Nggih. Monggo, Pak. lanjut. Monggo lanjut Bu. Sing kasus ketiga ta. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, Iya. nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Terus Oh. bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ini misalnya dewe ikut dari kepala sekolah loh Pak ya. Nggih, misalnya posisi tersebut loh. Kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Ya, disiplin tadi Bu. Nggih, disiplin berarti Ya, kayak ngono ya kedisiplinan ngono Pak ya. Satuan. Betul. Disiplin. Tanggung jawab, disiplin. Selain disiplin tanggung jawab juga. Nggih. Tanggung jawab. Mematuhi peraturan nggih. Mandiri bisa. Ya wis ngono Mentaati peraturan tadi ya Pak ya. Enggak lanjut. Terus misalnya Pak ya, kula dados kepala sekolah. Terus kepiye menyikapi kayak Pak Lum sepatu nih. Nggih. Wis copotane sepatune ngono. Iku menanggapi kalau misalnya kita dari kepala sekolah itu seperti apa? Apakah membenarkan atau bagaimana kepada Pak Lukman? Ya tidak membenarkan ya Pak ya, tidak membenarkan. Karena itu akan mengakibatkan murid tersebut itu kok dendam ngono lho Pak nggih. Dendam kayak barek guru mau gitu-giten lah istilahnya iku Pak. Gara-gara Pak Lukman wae aku iki disuruh nyopot sepatune ngoten lah. Istilahnya itu seperti itu. Kak nggih ta Pak? Zaman sekarang nggak bisa, itu yang tampil nanti orang tuanya, yang lapor orang tuanya. Iya, betul. Iya, betul. Nggih. Tapi Pak, nanti itu ada sesi pertanyaan nggak Pak untuk besok kolaborasi itu? Nggak tahu. Jelas ada, ya. Jelas ada. Jelas ada. Terus gini Pak, kita juga harus menyiapkan kalau misalnya ada pertanyaan gini, selain dari sikap Pak Lukman tadi, sebaiknya itu kita itu melakukan hal apa gitu terhadap murid yang sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah seperti memakai sepatu yang berwarna hitam tersebut dan keterlambatan anak dalam masuk sekolah. Itu langkah kita untuk menanggapi anak seperti itu bagaimana Pak? Tanpa membuat anak itu dendam, tanpa membuat anak itu merasa tidak nyaman juga dan tidak mengulangi hal tersebut, itu bagaimana? Kita juga harus memikirkan jawaban tersebut juga Pak, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Oke. Mungkin gini Bu, ya kalau menurut saya, jadi sebelum kita membuat peraturan,
Nggih. itu juga kita harus membuat konsekuensinya. Artinya semisal katakanlah tidak memakai sepatu hitam. Konsekuensinya kalau memang sudah ditulis di bawah peraturan tersebut, insya Allah anak itu tidak akan merasa dendam karena memang tahu konsekuensinya. Katakanlah memang kalau tidak memakai sepatu putih, ya katakanlah konsekuensinya menulis kalimat katakanlah 100 kali misal seperti itu. Nah, itu konsekuensi tersebut kalau memang sudah ada dan sudah dituliskan, insya Allah nanti anak-anak sudah menyadari bahwa oh kalau ya putus-putus ya. Anak itu akan menyadari apabila telah melakukan kesalahan, oh ternyata konsekuensinya seperti ini dan sudah tertulis. Nah, jadi memang peraturan itu akan terlaksana jika konsekuensinya juga akan ditulis. Dijelaskan. Nggih. Nanti kita kembangkan lebih lanjut ya Pak ya. Monggo lanjut untuk yang kasus ketiga. Nggih Pak, pun mantun kan untuk kasus yang kedua Tat? Nggih. Sementara sudah. Ini Ibu Dani sama Fajar malah tidur-tiduran ini Pak. Posisi kontrol apa? Pak kok tertawa aja Pak? Masa lalu. Boleh nih Fajar. Pak Fajar ya. Pak Fajarnya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Nah, ini posisinya ini Pak. Posisi kontrolnya seperti apa ini Pak? Sebentar ya Pak ya. Aku juga cari referensi juga Pak. Piye ya? Posisi kontrol tadi teman manajer. Membuat orang merasa bersalah terlihat dari kata-kata Ibu Dani. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Gitu Pak. Yuk. Berarti kayaknya ngoten. Ya, merasa bersalah nih. Merasa bersalah. Ya. Dan kalau perhatikan gimana kamu ini Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu ini sudah capek-capek loh ngajari kamu nah ya Allah nah ini kita banget no kelas tahun apa mana kue kayak dulu enak di kelas Sanoe tadi bu guru. Simpulan itu buatan ngaten Pak, buatan tidur-tiduran ngono buatan Pak. Anak TK ku ya wis Pak keliling mawon kadang-kadang kula nggih senep saestu Pak. Rasa kadang Membuat rasa bersalah. Ya betul. Betul. Monggo Pak Mif ditambahi Pak Mif. Betul ya, membuat rasa bersalah atau mau nggih. Tapi nanti ditambahkan lagi ya Pak ya. Ya pendekatannya. Nggih. Terus yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pak Fajar ini? Pak Fajar mungkin butuh kebebasan. Butuh kebebasan. Oh, gitu. Bebas. Ingin senang-senang bebas kan? Tergantung kebutuhan siswa nggih. Mboten niku Pak, cenderung cinta dan kasih sayang ngono. Oh, ngoten. Iya. Bimbingan kan bantuan, bimbingan. Model ini ku kerja dialus-alusi ngoten. Nggih, butuh bimbingan ngoten nggih. Nggih, ngoten. Kamu langsung dimarahin seperti itu, dideketi lah istilahnya ngoten lho Pak, dideketi. Pendekatan nggih. Nggih. Kenapa sih nak kok tidur terus dalam jam pelajaran? Itu kadang terus lah. Kok istilahnya kok kita mendekati, kita bertanya itu. Terlebih dahulu itu seperti itu kayaknya ya Pak ya. Kak, orang-orang suka kok kebebasan ngoten. Atau gini, barangkali Pak. Dukungan emosional ya. Jadi istilahnya mantap Pak. Emosinya juga harus merasa apa itu dihargai, barangkali boring, capek atau apa ngoten nggih. Nggih. Terlebih dahulu kita mendekati gitu lah Pak ya. Nggih, pendekatannya. Kemudian yang kedua barangkali lagi ya, bukan kedua ya. Lagi itu barangkali metode pembelajaran yang diberikan itu kurang menarik barangkali. Betul sekali Pak ya, betul. Kurang menarik. Jadi
anak itu mudah bosan juga, akhirnya ditinggal tidur kan seperti itu. Nggih. Mungkin Kados itu, kula, Pak. mungkin itu saja. Nggih, Ganti ngoten, Pak. nomor 3. Lanjut. Nanti nomor berapa? 3 nggih. Ya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pemantau kun kados kepala sekolah ngoten Pak. Pemantau kun. Si memantau ngoten pripun, Pak? Nggih, ngoten saged bisa atau gini. Sebagai guru pembimbing barangkali ya, atau guru BK itu juga pemantau atau pengamat nih, sakit juga. Jadi yang dilakukan Ibu Dani barangkali ya tetap kayak tadi pendekatan ya, pendekatan identifikasi masalah. Jadi ditakoi, ditanya. Oh iya, betul sekali kenapa Pak. Kok sampai tidur ya? Ya, identifikasi, pengamatan dan identifikasi masalah. Barangkali tadi malam membantu ibunya jualan barangkali seperti itu. Betul Atau sekali, Pak. barangkali begadang karena nonton bola, itu kan juga salah satu permasalahan juga. Ya, jadi pendekatannya seperti itu. Ya. Terus gini Pak, juga bisa kita mengingatkan kewajibannya anak tersebut, bahwasanya di sekolah loh kita itu harus bisa fokus terhadap pembelajaran. Nah kalau misalnya Mas Fajar nggak fokus, nanti ketinggalan loh pelajarannya bagaimana, ayo gitu. Kayaknya seperti itu. Masuk nggak Pak? Bisa, itu kan masuk dalam pertanyaan yang diajukan kepada Pak Fajar, gitu. Salah satu pertanyaan. Ya, termasuk juga bagaimana perasaan kamu jika berhadapan dengan pelajaran bahasa Inggris, katakanlah seperti itu. Apakah dia senang, bosan, atau merasa sulit, kesusahan, kan itu juga merupakan pertanyaan. Nggih, betul sekali Pak. Banyak loh Pak pertanyaannya sebenarnya. Terus akhirnya kalau memang Fajarnya jadi bosan, kemudian bagaimana cara membuat Fajar ini menarik kan istilahnya ditanyakan. Kira-kira apa metode apa supaya yang sukanya Fajar itu apa? Jadi Pak nih Pak, sebentar. Mungkin niku membuat PowerPoint ini nih gak kebanyakan Pak. Maksudnya itu dari kasus satu yaitu kan beberapa anak pinaknya itu kita harus menjelaskan lah. Terus turun kasus dua, sesuai pertanyaannya. Kita jelaskan sesuai pertanyaannya. Terus ngoten pripun Pak? Ya enggak apa-apa, kita buatkan kalau memang membuat PowerPoint ya PowerPoint. Iya, soalnya kok aku mandang kok setiap kasus kan ada anak pinaknya gitu loh Pak. Iya, ada pertanyaan, kemudian langkah-langkahnya apa. Pak Mif, mau ditambahin, misalnya tadi pemantau ngoten sudah banyak sekali. Pertanyaan sudah 3. Tambah lagi kita pertanyaannya. Sudah 3 tadi. Dirasa cukup tak Pak? Ya nanti kalau ketemu lagi ditambah lagi. Kalau ketemu lagi. Ada lagi Pak, ini apabila Anda adalah kepala sekolah, ini Pak ada lagi Pak. Yang keempat ini. Itu tadi kan pemantau. Terus yang keempat apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ini apakah kita manggil Anda Mas Fajar atau bagaimana nih kalau kita sikap kita itu jadi kepala sekolah? Pripun Pak Mif sebagai wakil kepala sekolah? Ya tadi apa yang sudah diulas oleh Pak tadi yang sudah diulas oleh Pak Miftahul Huda tadi ya, mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar tadi. Mungkin melakukan tindak lanjut dengan mengidentifikasi masalah tadi ya. Ya, kemudian mungkin lebih jauh menugaskan guru BK atau apa untuk home visit misalkan ya. Home visit biar tahu betul latar belakangnya mengapa kok sampai, kan itu tindakannya berhari-hari kan. Maksudnya sudah sering kali kan. Nah, agar perbaikan, agar ada perbaikan. Dan memfasilitasi adanya bimbingan. Perlu nggak kayak orang kepala sekolah? Iya betul, bimbingan dan ngeseling itu ya Pak ya. Ya, jenengan nak wonten Pak nggih, bimbingan, konseling. Kata. Ada. BKI.
Nggih, ada. Nggih. Nggih. Tapi dengan kula Oke. nggih wis pokoknya dideketi anaknya gitu, kan anak TK toh, Pak. Iya. Lanjut Pak, pripun Pak Miftah Monggo Huda? lanjut. Iya, lanjut aja. Tambahi kan dah. jadi Oh, tadi lanjut. dikatakan Pak Miftah Khairi bahwa ada yang namanya home visit ya. Jadi mengajak orang tua untuk terlibat kan seperti itu kan kalimatnya ya. Kemudian juga Oh, ada ngoten. melalui pendampingan guru pembimbing atau guru BK seperti itu. Terus kemudian Nggih, nggih. barangkali dari sisi tidak hanya Fajar saja kan kepala sekolah kan seperti itu. Jadi dua sisi. Jadi sisi gurunya juga dipanggil, Iya. katakannya Budani itu Gurunya juga dipanggil, Pak. gurunya Iya. juga. Maksudnya metode pembelajaran yang menarik untuk Fajar itu apa? Katakanlah memang Mengidentifikasi masalah ya, yang nggih. ada di Katakanlah tadi, metodenya seperti pembelajarannya yang kurang menarik gitu. kurang menarik. Jadi barangkali Budani bisa melakukan pendekatan apa yang sehingga Pak, murid jenengan seperti nggak Fajar dibuka. ini bisa menarik. Ampun. Nggih, monggo. Nggih, betul. Nggih. Lanjut kasus keempat. Nggih. Lanjut, Empat. kita akan ke kasus 4. Ini kasusnya tentang Anto dan Dino yang sedang bermain bersama di lapangan basket. Nah ini kita akan bertanya tentang posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti. Hal apa saja yang dilakukannya sehingga anak berkesimpulan demikian. Kalau menurut saya manajer itu lebih dekat manajer. Oh, Pak. Iya. Sing pas nopo Pak kok jenengan kok langsung mengkandidatkan Ibu Susi ini menjadi manajer ini Pak? Yang memanage. Sing iya, soalnya kan ngengken koyok ngono. Ayo nak dijahit ngoten kan? Dijahit sih. Berarti Terus manajer betul manajer. Iya, betul. Kayak ono step by stepnya itu ya Pak ya. Iya. Untuk Dino tadi. Terus mari kita sampean konsultasi nang Pak Irfan ngono. Nang sampean elok jahit ngono. Ngoten nggih. Nggih ngoten Pak. Mengajukan solusi juga kan seperti itu. Betul sekali. Sebagai manajer ya Pak ya, berarti posisinya ya. Betul. Iya. Pun laris ngoten. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Nah, ini Pak. Ya dilihat dari pertanyaannya tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Suti kepada Dino. Misalkan, kan menanyakan kebutuhan masing-masing. Dino dikuatkan dengan cara ditanya seperti ini. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Terus kemudian Anto akan dengan cara dibalik tanya seperti ini kepada Anto. Hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dikuatkannya dengan pertanyaan seperti itu. Monggo ditambahi. Monggo Pak Mir. Yang pertanyaan untuk Dino itu kan bagaimana tanggung jawab ya setelah melakukan kesalahan kepada Anto. Jadi kancingnya lepas 3 itu, ini bagaimana memperbaikinya kan seperti itu. Bahkan Dino itu menjawab dilem kan seperti itu. Itu juga. Kemudian Anto itu kalau di apa itu namanya? Kalau pulang dimarah itu kan termasuk juga nggih. Dimarahi orang tua. Itu kan jadi dicarikan solusi bahwa Dino disuruh menjahit sama Pak siapa tadi? Guru Boga nggih. Nah, seperti itu. Nggih, monggo. Sementara nggih niku. Sementara ngoten. Nggih. Terakhir nilai-nilai nggih. Nilai-nilai terakhir. Nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut. Nilai-nilai.
Ya mudah saja kalau nilai-nilai itu kan istilah itu tanggung jawab lah termasuk nggih. Banyak sekali ya. Keadilan, Betul kemudian sekali, Pak. memecahkan masalah, termasuk juga apa itu pedulian nih. Iya, empati Pak, empati. Empati nggih. Terus komunikasi juga. Komunikasi saged nggih. Saling menghormati. Iya Pak, terus berdamai ngoten lho Pak, berdamai sama temannya tadi ngoten. Tanggung jawab juga. Iya betul sekali Pak, tanggung jawabnya tadi. Sama Pak. Memperbaiki kancing. Kita sudah mengantongi beberapa jawaban Pak, dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas dari kasus 1, kasus 2, kasus 3 maupun kasus 4. Lah ini Pak, untuk pengerjaannya pripun? Untuk gampang ngerjain namanya. Gampang loh, Pak Miftah udah. Nek apa kayak kemarin PDF ya gampang juga nanti saya buatkan. Yang penting apa itu deskripsinya dulu kita rangkum dulu deskripsinya, nanti di lain hari bisa kita saling kirim lewat WA. WA-nya masih hidup kan Pak ya, nggak ada yang keluar kan? Iya, kelompoknya pancet 3 ekor saja kan. Terus Pak, ngapunten nggih Pak nggih. Kan jenengan kan otomatis kan mengerjakannya kan rodok akeh, kan slide demi slide kan banyak ini kan, soalnya kan setiap kasus kan ada anak dan cucunya masing-masing. Lah, nopo kok mboten dibagi ngoten ta Pak? Pilih kok saya saged meringankan jenengan apa pripun? Monggo dibagi ndak apa-apa. Boleh kok aku ngoten. Kula mikir. Ndak apa-apa dibagi aja. 1, 2, 3 dibagi siapa. Nanti karek kita ngopi atau dibagi apa digabungkan gitu loh Pak. Jadi ngoten biar kita ikut gotong royong lah istilahnya itu. Barangkali kesulitan untuk pembuatan PPT atau presentasi, PowerPoint-nya kesulitan, bisa ditulis atau dibuat di Canva boleh, di Word boleh, di PDF boleh, nanti bisa di copy pastekan ke. Oh iya. Oh ngoten, nggih. Kula baru nembe kalau wow Pak belajar napa PowerPoint niku kan saking Canva nggih Pak nggih. Ternyata kok saking Canva, terus nanti kita download sebagai PowerPoint itu tambah lebih mudah itu Pak. Ini baru tadi saya belajar itu seperti itu. Itu presentasi yang PI 2 tadi. Iya PI 2. Gimana Pak Mif? Saya loh penasaran sama Pak Miftah Huda ini. Setiap loka kita nggak pernah satu kelas loh. Padahal saya pengen ngajak kerjaan loh Pak Mif. Nih, menikah satu kelas sama nih. Sabtu menikah. Kirangan Pak. Satu kelas ya? Pak. Nggak pernah ya. Iya beda kelas. Tenang aja. Si akeh saya loka si akeh. Kurang 4, kurang 5 ya. Kan kurang 5 ya. Sampun gitu ya Pak ya, jadi pengerjaannya. Nah sekarang kita fokus Pak untuk spesifiknya. Untuk yang kasus 1 sinten ngoten. Barangkali ngeten Pak, sekalian pembuatan juga sekalian juru bicaranya. Jadi dia itu tahu seluk-beluknya ngoten lho. Di dalam dia membuat, jadi nopo Pak, ini butuh tetane saja. Kalau ada suara perempuan, betul. Jadi setiap kasus langsung sekaligus untuk juru bicaranya ngoten pripun. Nopo sekalian jenengan sedoyo mulai dari kasus 1, kasus 2, jenengan sedoyo kulo tak karek. Ngono Pak. Mboten ngeten mawon lho. Siapa yang nomor 1 nanti teman-teman yang lain bisa menjawab bila ada pertanyaan ngoten mawon. Siapa yang nomor 2 seterusnya. Kurang lagi. Kasus 1 siapa Pak? Monggo Sakerso kasus 1. Saya juga boleh. Dibuka jenengan nggih Pak nggih. Pak Miftahul sekalian ya membuka sesinya tersebut ya Pak ya. Napa pripun? Wonten moderatornya napa pripun Pak? Ya monggo pakai moderator boleh. Seperti biasanya kan seperti itu nggih. Nanti kalau kita enggak seperti itu juga nanti diprotes dengan kelompok yang lain. Oh, ngoten. Untuk moderatornya sinten Pak? Kalau ini nggih diprotes nggih jenengan. Nggih. Sekali-kali Pak Miftah Khairi jangan apa-apa. Pak Miftah Khairi ta. Nggih, Pak Soy dulu. Kalau di kelompok ini kan
kalau di kelompok kita ini kemarin kan saya sudah moderator. Oh, Iya, sudah. gitu Ya, loh. Aku tuh kula bantang ngoten lah. Sangan aneh tangan kula niku lho, Pak. Nah miki ku gak muni-muni numpak laptop kula niku rusak. Wes gak apa-apa. Saya lanjut. Moderatornya Iya, sih monggo. Pak Miftahul dan apa Pak Miftah Khairi? Nggih. Pak Saya Miftah, Bu, wae. Pak. Oh, ngoten sekalian ya. Nggih. Oh, Kalian langsung membuka ke kasus yang Hmm. pertama. Begini, siapa? kalau saya yang moderator itu enggak Oh, iya. kalau kasus pertama. Nggih, Oh, saya iya. kasus Ayo, kedua, ayo, kasus Pak. ketiga ngoten. Ya Jadi wes. orang itu apa-apa. melihatnya enggak bosan. Orangnya melihatnya Oke. Jenengan berarti Pak Gitu. Miftah Khairi. Siap nih, Pak? Oke, siap. Oke, baca Ya. tepat. Moderator. Kasus 2, Pak. kasus 2 Bu Arofah, saya kasus 3 berarti nggih. Nggih. Ya. Kasus 4 kembali ke kasus 1. Mantap ngoten, Pak. Oke. Bapak Ibu, kurang 5 menit lagi kembali ke main room ya. Siap, Bu. Nggih, Bu, siap, nggih, siap. Pas. Untuk moderator pas ya Allah. Cak. Artinya wis mari ngono kan enak. Nggih. Gak kok sing wingi kurang mari waktu santai. Saya bacakan Bapak untuk moderator yakni Bapak Muhammad Miftahul Huda. Terus untuk yang kasus 1 Bapak Miftahul Khairi, kasus 2 Bunda Rofa, kasus 3 Bapak Miftahul Huda, dan kasus 4 kita kembali lagi kepada Pak Miftahul Khairi. Untuk penutup kita kembali kepada Pak Miftahul Huda. Ngoten nggih? Terus alhamdulillah kalau ada pertanyaan nggih, yang menjawab itu yang lain nggih. Kalau ada pertanyaan yang menjawab yang lain, teman yang lain. pripun Pak? Menambahkan lah istilahnya. Oh, Menambahkan aja. ngoten. Nggih, langsung ngoten mawon ta. Nggih, Oh, ngoten. Nggih. Sampun Pak, sudah cukup alhamdulillah. Kita akan kembali ke main room. Nggih, monggo.